Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiul Akram dari kelas DP 4401B dengan NIM 1602-2059. Menjelaskan tentang deskripsi proyek. Nama produk yaitu adalah wadah makanan kucing otomatis. Kegunaan memberikan makanan kucing, kemudian lebar 20 cm, tinggi 35 cm. Kelebihan sistem kerja otomatis pada produk. Lanjut kepada bagian 5W1H. Pada bagian Word, alat bantu ini memberikan makanan kucing secara otomatis. Kemudian pada bagian Y, memberikan makanan kucing secara otomatis tanpa khawatir kucing kelaparan. Kemudian pada bagian Where, saat Anda meninggal kucing Anda di rumah, Anda tidak perlu khawatir karena produk menggunakan dua sistem kerja atau energi yang biasanya itu adalah listrik dan baterai. Kemudian pada bagian Wow, Anda tidak perlu khawatir, produk ini juga bisa digunakan dialih gunakan sebagai wadah tempat penyimpanan makanan agar terhindar dan terkontaminasi dari udara luar. Kemudian pada bagian When, ketika Anda sedang berpergian keluar kota dalam waktu yang kurun waktu lama, Anda tidak perlu khawatir karena produk bisa memberikan makanan secara otomatis dan dapat beroperasi dalam waktu yang lama. Kemudian pada bagian How, material plastik. Pada bagian How, dari segi material itu adalah plastik, stainless steel. Kemudian dari segi style itu simple dan minimalis. Kemudian dari segi warna, putih dan hitam. Kemudian dari segi mekanisme menggunakan sistem kerja listrik dan baterai. Kemudian kita lanjut ke bagian latar belakang. Mengingat bagaimana banyaknya sekarang yang memelihara kucing, karena kucing merupakan jenis hewan peliharaan yang terbanyak dipelihara di dunia. Sekarang beredarnya produk-produk tentang keperluan kucing seperti shampoo, makanan, kemudian peralatan lainnya, contohnya wadah makanan kucing. Jadi kita harus memberikan produk yang terbaik untuk kucing kita. Kemudian pada bagian masalah, mengingat zaman sekarang orang sibuk beraktivitas dengan aktivitas sehari-harinya seperti bekerja dan lain-lain, jadi mereka kadang tidak sempat memberikan makanan kucing secara tidak teratur. Jadi saya memberikan ide dan inovasi menciptakan produk wadah makanan kucing otomatis. Kemudian dari segi tujuan, saya bertujuan menciptakan produk membuat pengguna merasa nyaman, aman, dan mendapatkan manfaat dalam menggunakan produk tersebut. Jadi berkaitan dengan aspek bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk tersebut, merasa nyaman, aman, mudah digunakan, serta solusi dan manfaat atas masalah pengguna. Dan dari metodologi desain penelitian, saya menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian deskripsi kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan, menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan. Kemudian pada bagian manfaat, mengidentifikasi kualitas, menampilkan kinerja, kemudahan pengguna, dan kendalanya bisa meningkatkan kinerja dan efisiensi nilai produk. Kemudian kita akan melanjutkan kepada aspek-aspek desain. Yang pertama itu adalah aspek fungsi. Setiap fungsi produk merupakan suatu keputusan yang harus dibuat oleh perencana sejak awal. Kemudian kita lanjut ke bagian 2, yaitu adalah aspek material. Aspek bahan yang hendak digunakan merealisasikan produknya dan merupakan salah satu hal yang sangat bersifat penting. Kemudian kita lanjut ke aspek ergonomi. Aspek ergonomi yang berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu adalah ergo berarti kerja dan nomos berarti aturan dan hukum. Dan pada aspek selanjutnya yaitu adalah aspek proses produksi, yang merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan ide atau gagasan sebuah hasil pemikiran. Istilah production lazim digunakan untuk menyebut kegiatan membuat atau menghasilkan benda. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian konsep perancangan dan visualisasi karya, yaitu adalah yang pertama, penelitian dan pengembangan, research dan development. Kemudian pada bagian kedua yaitu adalah rekayasa terbalik, adalah proses pembongkaran suatu produk, memahami produk yang sudah ada dan mengembangkannya kepada produk yang lebih baik.
Kemudian pada nomor bagian 3 yaitu penggunaan sistem perangkat lunak untuk mengembangkan model. Kemudian pada bagian keempat, perlunya pendekatan secara sistematik untuk mengintegrasi suatu proses desain produk sesuai proses-proses pendukungnya. Kemudian pada bagian kesimpulan, inovasi produk yang dilakukan pengembangan produk dan menciptakan produk baru dengan cara tidak menghilangkan produk lama namun memodifikasi produk lama tersebut menjadi produk baru yang lebih inovatif. Adapun inovatif yang dilakukan yaitu untuk yang dibutuhkan konsumen. Inovasi tersebut dilakukan dengan melalui tahap pemunculan ide, penyaringan ide atau evaluasi ide, analisis biaya, uji pemasaran, dan penjualan. Kemudian pada bagian saran, harus terus berinovasi dan memenuhi permintaan pasar terhadap produk berkualitas tinggi yang dihasilkan, dapat mempertahankan dan meningkatkan keunggulan-keunggulan yang sudah dimiliki. Sekian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.